Halo Sobat Alur, apa kabar? Hari ini aku akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Nerve. Film yang bercerita tentang game misteri yang dimainkan oleh orang yang bisa dibilang psikopat ya. Spoiler di depan, awas dan hati-hati. Sebelum itu mohon dukungannya dengan klik subscribe, karena dukungan kalian berarti besar buat So Far Story. Tonton sampai habis, karena ceritanya seru banget. Venus V. Del Monaco adalah siswa sekolah menengah atas yang tinggal di Staten Island. Dia dapat notif di Facebook dari JP gebetannya yang nge-tag dia di foto. V dapat undangan chat Skype dari temannya Sydney. Sydney bilang ada game namanya Nerve yang akan diluncurkan 24 jam ke depan. Game itu melibatkan penonton dan pemain. Pemain mendapat perintah jika diselesaikan mendapatkan uang. Sementara penonton membayar untuk menonton. Sid masuk untuk bermain dan menyuruh V untuk bergabung dengannya. Tapi dia menolak. V ingin pergi ke perguruan tinggi. V khawatir meninggalkan ibunya, Nancy. Sudah bertahun-tahun sejak abangnya meninggal dan mereka tidak bisa melupakannya. Di sekolah, V mengambil foto untuk buku tahunan, tapi kebanyakan mengambil foto JP. Dia bergabung dengan temannya, Tommy, Liv, dan Wes di bangku penonton. Sid memberi Liv HP-nya untuk merekam tantangan. Dia bergabung dengan sesama pemandu sorak dan melakukan tantangan itu. Tantangannya selesai, geng mereka pun pergi makan. Sid terus berusaha membuat V untuk main Nerve. Semenjak V orang yang gak pernah ambil risiko. Mereka melihat JP duduk dengan temannya. Dia memutuskan untuk berbicara dengan JP. Dia bertanya apa dia tertarik untuk berkencan dengan V, tapi JP mengatakan dia bukan tipenya. V kesal, pergi dan pulang. Dia mendaftar Nerve dan diberitahu aturannya. Tantangan harus direkam di HP pemain. Jika mereka lapor atau gagal, mereka kehilangan uang mereka. Dan juga tidak ada yang bisa mengadu atau akan berakhir sangat buruk. V memutuskan untuk menjadi pemain. Nerve pun mulai mendapatkan semua informasi pribadi milik V. V memanggil Tommy untuk membawanya ke restoran untuk tantangan pertamanya. Dia harus mencium orang asing selama 5 detik untuk mendapatkan $100. Jam terus berdetak saat dia ragu untuk memilih seseorang. Dia melihat seorang pria bernama Ian yang membaca buku favoritnya, Virginia Woolf's To the Lighthouse. V menciumnya sementara Tommy merekam. Tantangan selesai. V pergi ke Tommy. Ketika dia berbalik, Ian pergi. Ian kemudian terlihat keliling restoran sambil bernyanyi. Dia menari di atas meja sebagai bagian dari tantangannya. Dia pergi ke meja V dan dia menantang pergi ke kota bersamanya untuk $200. Meskipun awalnya ragu, V bergabung dengan Ian. Dengan motornya meninggalkan Tommy. V dan Ian berhasil masuk ke kota dan parkir. Dia kemudian mendapat tantangan baru. Untuk mencoba dress, V mencobanya. Dan kemudian menemukan Ian di toko yang sama, mencoba jas. Ketika mereka kembali ke ruang ganti, mereka menemukan semua barang mereka hilang. Tantangan berikutnya bagi mereka berdua adalah untuk meninggalkan toko. Dengan barang mereka yang hilang, mereka pergi tanpa pakaian, hanya mengenakan dalaman, dan hanya pergi dengan pakaian yang ada. Sekelompok penonton merekam mereka saat mereka pergi. Mereka menemukan pakaian yang tadi ada di motor Ian. Mereka menyimpannya. Ponsel mereka pun berdering untuk tantangan berikutnya. Tommy tinggal di restoran. Dia menghubungi teman hackernya Azer dan meminta tiket ke Aruba. Azer berpikir ini berisiko, tapi dia mengirimkan kode untuk mengakses situs Aruba. Tommy menemukan video masa lalu dari Ian bermain Nerve tahun lalu. Dia mencuri motor. Dia digantung di derek dengan 2 orang lainnya. V dan Ian pergi ke tempat tato. Ian menggambar tato rahasia untuk V. Ternyata itu tato mercusuar. Nancy kemudian memperhatikan ada uang sedang ditransfer ke rekeningnya. Dia menelpon Tommy untuk menanyakan apa yang terjadi. Tommy nggak bisa ngasih tahu. Dia bilang V dapat kerjaan dan uang ditransfer ke akunnya. V dan Ian kemudian naik karosel.
Sydney dan temannya menonton di sebuah pesta di rumah. Faye ngasih tahu alasan dia bergabung untuk lepas dari Sid, mengaku kalau dia selalu membuat Faye insecure. Padahal sebenarnya Sid yang insecure. Dan gimana dia selalu mengundang pria datang saat orang tuanya pergi. Sid yang terluka mencari tantangan baru. Dia bertemu Tai di pesta, yang menyarankan agar dia bekerja sama dengannya. Sid menolak. Sid benar-benar mabuk dan kemudian menantang berjalan melintasi tangga dari satu apartemen ke apartemen berikutnya. Ini sangat menakutkan bagi Sid karena dia takut ketinggian. Setelah setengah jalan, Sid terpeleset dan HP-nya jatuh. Dia pun keluar dari nerf. Faye dan Ian tiba di pesta. Sid mengambil kesempatan untuk manggil Faye dan membahas tentang apa yang dikatakannya. Mereka pun berantem, dan Sid merasa dipermalukan. Faye memutuskan untuk menyelesaikan tantangan Sid. Dia berjalan melintasi tangga dengan mudah. Saat dia ingin berbaikan dengan Sid, dia melihat Sid dengan JP, lalu mengetahui bahwa Ian menantang pergi ke pesta untuk membuat Faye dan Sid berantem. Faye marah, lalu memutuskan untuk memberitahu polisi. Ian mengejarnya dan memohon padanya untuk tidak melakukan itu, tapi Faye nggak dengerin. Faye melihat polisi dan memberitahunya tentang nerf, tapi polisi itu nggak ngapa-ngapain. Nancy lalu nelpon Faye dan berkata, semua uangnya udah nggak ada, sekarang dia sendirian. Faye ke tempat Tai. Tai harus menang permainan ini, dan Tai membuat Faye pingsan. Faye bangun di dalam kontainer. TV pun menyala dengan suara komputer mengatakan dia melanggar aturan. Nerf sekarang mengendalikan hidupnya, keluarganya, dan masa depannya. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah memenangkan permainan. Dia keluar kontainer dan disuruh naik ferry. Dia bertemu dengan Ian yang menjelaskan kalau dia sama sepertinya. Dia sekarang menjadi tahanan permainan psikopat ini. Untuk Ian, ini terjadi setahun sebelumnya, ketika dia, Tai, dan orang ketiga bernama Robbie. Tantangannya adalah digantung di derek. Robbie terpeleset dan jatuh. Ian mengatakan dia akan melakukan tantangan untuk posisi teratas, sehingga dia dan Faye bisa sampai ke final. Faye bertemu dengan Tommy dan Sid, di mana dia berdamai dengan keduanya. Mereka menghubungi orang-orang tertentu sebagai bagian dari rencana. Sementara itu Ian mengambil tantangan, di mana ia harus bergantung di derek dengan satu tangan selama 5 detik. Dia berhasil dan maju ke final. Faye pergi ke kota dan harus mengambil paket, yang ternyata isinya senjata. Faye dan Ian menuju ke arena di depan ratusan penonton untuk putaran terakhir. Tommy dan Sid bertemu dengan Azer untuk ngehack ke server nerf, dan Nancy bertemu mereka di sana untuk menonton babak final. Tantangan yang melibatkan Faye dan Ian harus saling menembak. Ian nyuruh Faye untuk menembaknya agar dia bisa menang, tapi Faye menolak. Tai muncul dan bilang akan menembak salah satu dari mereka. Penonton bersorak untuknya. Nerf memutuskan hidup mati Faye ke polling. Voters memilih setuju Faye ditembak. Tai menembak dan Faye jatuh ke pelukan Ian. Habis itu, secara misterius, setiap nama penonton kemudian terekspos. Ada pesan yang memberitahu mereka kalau mereka terlibat pembunuhan dan diberi opsi untuk keluar. Semua penonton memilih keluar, dan server nerf pun error dan mati untuk selamanya. Game psikopat itu pun berakhir. Ternyata Faye masih hidup. Dia mengatur semuanya. Tai pun terlibat. Dia menembak peluru kosong. Semuanya kembali normal. Ian yang mengaku nama aslinya adalah Sam dan nembak Faye jadi pacarnya. Game nerf ini memang gamenya para psikopat yang misteri ya. Terima kasih sudah mengikuti sejauh ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.